Om Swastiastu. Halo sahabat belajar, apa kabar? Senang sekali kita bisa bersua pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi yang cukup menarik dan tentunya cukup familiar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian penasaran? Sebelumnya, mari kita simak video yang berikut ini. Setelah menyimak video tadi, sekarang kalian sudah tahu jawabannya bukan? Jadi, kumparan hijau yang hidup di tembok, di jalan berunag, dan bahkan di jalan setapak tadi tidak lain adalah tumbuhan lumut. Untuk mengetahui lebih jauh apakah itu tumbuhan lumut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ciri-ciri lumut, yang kedua adalah pengelompokan lumut, yang ketiga siklus hidup lumut, dan yang terakhir yang keempat adalah apa saja peranan lumut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri-ciri lumut. Lumut merupakan tumbuhan peralihan antara talupita dan kromopita. Lumut merupakan tumbuhan darat pertama kali dengan susunan tubuh yang sangat sederhana, tidak memiliki pembuluh hangkut berupa phloem maupun xilem, memiliki organ tubuh menyerupai akar, batang, dan daun. Akar dalam istilah ini disebut dengan rhizoid. Ciri yang berikutnya, lumut berukuran sangat kecil dengan ketinggian hanya beberapa sentimeter. Dia bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual terjadi melalui peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Secara aseksual yaitu dengan menghasilkan spora dengan cara fragmentasi serta dengan cara pembentukan tunas atau gema. Sepanjang hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporopit. Lumut biasanya hidup di tempat yang lemah, seperti di sumur, kemudian di tembok rumah, bahkan tidak jarang kita jumpai pada permukaan pohon yang sudah lapuk. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan yang nomor 2, yaitu pengelompokan tumbuhan lumut. Lumut dikelompokkan menjadi, yang pertama adalah lumut daun atau Bryopsida. Lumut ini juga disebut dengan istilah lumut sejati atau musci. Dia sudah memiliki organ tubuh menyerupai tumbuhan tingkat tinggi seperti akar, batang, dan daun. Dia bereproduksi secara seksual melalui peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Hidupnya biasanya di tempat yang lembab seperti di sumur, kemudian di tembok rumah, bahkan tidak jarang kita temukan di selokan dan di permukaan tumbuhan pepohonan yang sudah lama. Adapun contoh daripada lumut daun ini adalah, yang pertama adalah Polytrichum communis, yang kedua Pogonatum cirrhatum, dan yang terakhir adalah Sphagnum inundatum yang disebut pula dengan nama lumut gamut. Yang kedua adalah lumutati atau Hepaticopsida. Ciri-cirinya adalah bentuk tubuh berupa talus mirip berupa lembaran daun yang disebut dengan istilah lobus. Jadi lobus ini tampak seperti lobus pada hati manusia. Reproduksi secara aseksual menggunakan gema caps atau yang kita sebut dengan sel gema. Di dalam sporanium terdapat elatra yang berfungsi dalam berkembangbiakan secara aseksual. Gametopit itu bisa membentuk antheridium dan archegonium. Adapun contoh daripada lumutati adalah Marchantia polymorpha, Porella cordiana, dan Rhiziocarpus nutans. Yang ketiga adalah lumut tanuk atau Anthoceropsida. Bentuk tubuh berupa talus, memiliki bentuk sporopit dengan kapsul yang tumbuh memanjang seperti tanduk. Selnya hanya memiliki satu kloroplas yang disebut dengan kloroplas tunggal. Hidup di sepanjang pinggir sungai, danau, dan selokan. Contoh lumut tanuk ini adalah Anthoceros laevis dan Pyoceros laevis. Sekarang kita sampai kepada pokok bahasan yang bertiga, yaitu siklus hidup lumut. Kita mulai dari spora. Spora apabila jatuh di tempat yang cocok akan menghasilkan protonema.
Protonema ini akan menghasilkan gametofit atau tumbuhan lumut, dan gametofit ini nanti akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium akan menghasilkan ovum atau sel telur. Apabila sel telur atau ovum ini dibuah oleh spermatozoid, maka akan tumbuh menjadi zigot. Zigot ini nantinya akan tumbuh menjadi sporogonium atau sporopit. Sporogonium ini nanti akan menghasilkan sporangium, dan sporangium kembali menghasilkan spora. Nah, di sini akan terjadi pergiliran antara fase gametofit dan fase sporopit yang kita sebut dengan metagenesis. Pokok pembahasan yang keempat yaitu peranan lumut dalam kehidupan. Adapun peranannya yang pertama adalah dapat dijadikan bahan bakar, dapat dijadikan pupuk, dapat dijadikan obat, bisa dipergunakan sebagai pengganti kapas, sebagai pembalut. Bahkan lumut mampu menjaga erosi dan tanah dari kekeringan. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan, 1. Lumut merupakan tumbuhan peralihan. Terdiri atas 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Dia mengalami pergiliran keturunan antara fase gametofit dan sporopit yang kita sebut dengan metagenesis. Hidup di tempat yang lembab seperti di sumur, di selokan, di danau, bahkan di permukaan tembok yang sudah lapuk. Sekarang sahabat sudah tahu kan apa sebenarnya tumbuhan lumut itu? Sebelum pembelajaran kita akhiri, ada beberapa pertanyaan. Jadi yang wajib sahabat jawab. Untuk itu, simak dulu video ini, nanti kemudian isi di bawah tumbuhan lumut itu dengan jawaban yang benar. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik dan tentunya benar sehingga nilainya bagus. Mungkin sahabat sudah tahu jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi kalau ada yang menjawab yang pertama itu adalah lumut daun, yang kedua adalah lumut hati, dan yang ketiga adalah lumut tanduk, berarti sahabat benar. Demikianlah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri. Om Santi 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 Om, dan sampai jumpa.